Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Saya Stefanus Jepagun SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Manggarai. Saya dari SD Impres Weripateng. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Berikut diseminasi budaya positif yang saya lakukan bersama guru-guru hebat di SD Impres Weripateng. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Impres Weripateng, yang saya hormati Pak Stefan selaku diseminator pada kegiatan kita hari ini, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, dan yang saya cintai anak-anak perwakilan siswa-siswi SD Impres Weripateng. Pertama-tama, sebagai umat beriman, saya mengajak kita semua untuk melambungkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan perlindungannya kita dapat berkumpul kembali di tempat ini untuk melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah ini. Teristimewa pada hari ini kita melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Pada tempat yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin dan memfasilitasi kegiatan ini sehingga kegiatan ini dapat terselenggara. Yang berikut, terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru juga anak-anak yang telah meluangkan waktunya sehingga dapat mengambil bagian dalam kegiatan ini. Baik, seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa kegiatan kita hari ini adalah diseminasi budaya positif dengan judul menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Kegiatan ini merupakan bagian dari program guru penggerak yang diikuti oleh teman kita, yaitu Pak Stefan. Kegiatan ini diharapkan nanti dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi pengembangan profesi kita sebagai guru, tetapi juga pada yang lebih inti, pada peningkatan kualitas pelayanan pendidikan di SD Impres Weripateng. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan dan tercapainya tujuan kegiatan kita hari ini, ada beberapa rangkaian acara yang akan kita ikuti bersama pada hari ini. Yang pertama, sebentar doa pembukaan yang dipimpin oleh Pak Fian. Lalu yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus membuka acara secara resmi. Yang ketiga, pemaparan materi oleh diseminator. Yang keempat, sesi diskusi yang di dalamnya sebentar ada tanya jawab dan juga curang pengalaman. Lalu nanti yang terakhir soal-soal feeling dan juga nanti ditutup dengan doa penutup. Untuk tidak memperpanjang waktu dan kesempatan berikut saya berikan kepada Pak Fian yang memimpin kita dalam doa. Mari kita ingatkan hati itu berdoa. Nama Bapa dan Kudus, Nama Bapa Surga Putra dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih kami berdoa kepadamu atas cinta yang berharga bagi kami semua telah mendidik di SD Impres Weripateng. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya dengan kegiatan kami melalui kegiatan diseminasi budaya positif yang kami laksanakan pada kesempatan ini dapat membawa hasil yang memuaskan bagi kami dan juga bagi anak didik kami. Dengan ini kami puji nama yang kini dan sepanjang masa.
Terima kasih kepada Pak Fian yang telah memimpin kita dalam doa pembukaan. Kesempatan berikut saya berikan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan kita secara resmi. Bapak Ibu guru yang saya hormati, Pak Stefan selaku calon guru penggerak angkatan 9 dan juga selaku diseminator kegiatan hari ini yang saya hormati, dan anak-anak sekalian yang saya cintai. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada tempat yang pertama, tentu sebagai umat beriman, kita pantas dan layak untuk menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan, karena pada pagi hari ini kita masih memperoleh nafas kesehatan, nafas kehidupan, dan ditemukan di tempat ini untuk satu dua kegiatan penting, terutama kegiatan diseminasi budaya positif. Baik, Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang saya hormati, seiring dengan perkembangan zaman, bahwa pendidikan ini, terutama pendidikan kita di Indonesia ini, selalu didorong untuk terus berkembang, terus membangun semangat untuk meningkatkan kemampuan kita, terutama para pelaku pendidikan, dalam hal ini guru dan juga tenaga kependidikan lainnya. Didasari oleh pemikiran seperti itu, pemerintah mencanangkan sebuah atau beberapa program untuk memajukan pendidikan, yang salah satunya adalah program guru penggerak. Program guru penggerak ini merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk memajukan pendidikan kita di Indonesia ini. Oleh karena itu, pemerintah mendorong semua pelaku pendidikan, terutama guru, untuk ambil bagian dari setiap program strategis yang dicanangkan oleh pemerintah. Di mana salah satunya ini adalah program guru penggerak. Jadi Bapak Ibu guru yang saya hormati, program guru penggerak ini adalah program untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita di Indonesia, terutama bagaimana peran guru untuk lebih berkualitas, mempersiapkan anak-anak kita agar mereka bisa hidup di masa yang akan datang ke arah yang lebih baik. Sehingga harapannya bahwa semoga Pak Stefan adalah menjadi, termasuk saya sendiri, menjadi motivator bagi teman-teman lain untuk ikut berproses di program guru penggerak ini. Sehingga harapannya bahwa kegiatan ini merupakan sebagai sampel atau contoh untuk menggerakkan kita semua untuk melakukan praktik-praktik baik, menjawab salah satu poin penting di PNL itu, yaitu aksi nyata di pelatihan mandiri. Sehingga itu harapannya, dan atas dasar seperti itu, sesuai dengan agendanya tadi bahwa ini merupakan kegiatan diseminasi, sehingga harapannya bahwa mohon kita ikuti rangkaian kegiatan ini dengan baik, sehingga menjadi referensi atau acuan kita dalam berproses untuk menerapkan budaya-budaya positif kita di sekolah. Untuk itu, dengan memohon berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan resmi kegiatan diseminasi atau pengkibasan modul 1.4 budaya positif oleh Pak Stefan selaku CGP Angkatan 9 pada hari ini dengan resmi saya buka.
kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara kita secara resmi. Kesempatan berikutnya saya berikan waktu kepada Pak Stefan untuk memaparkan materi tentang menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Waktu semasa-masanya saya berikan kepada Pak Stefan. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera. Bapak pimpinan SD Presuri Pantai yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, teman seperjuangan juga yang saya hormati, anak-anak yang ikut sertakan dalam kegiatan diseminasi kita hari ini yang saya cintai. Selamat pagi. Oke. Baik. Seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa kegiatan kita hari ini merupakan rangkaian dari suatu kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu program guru penggerak angkatan 9, sehingga inseminasi perlu dilaksanakan di sekolah. Bahwa setiap praktik baik, segala sesuatu yang positif perlu kita kembangkan di lingkungan sekolah kita. Kita sebagai pendidik, secara pribadi saya mengharapkan bahwa kita perlu memberikan suatu pengorbanan yang lebih, supaya kita memberikan contoh-contoh yang terbaik, supaya kita bisa menuntun dan mendidik anak-anak kita untuk persiapan diri mereka di masa yang akan datang, terutama mentalitasnya. Budaya positif sering kita lakukan di lingkungan sekolah, dan secara sadar bahkan lebih banyak yang sudah kita buat. Tetapi budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai atau kebiasaan yang berpihak pada peserta didik, bukan berpihak pada gurunya. Bukan menunjukkan bahwa guru ini sudah berbuat baik, bahwa dia sering berdoa, bahwa dia sering menggunakan pakaian dengan rapi dan sopan, bahwa dia sudah menggunakan tutur kata dengan baik dan sopan atau santun. Lebih dari itu, budaya positif kita harus tanamkan dalam diri anak-anak didik kita. Kita harus tanamkan dalam lingkungan masyarakat tempat kita berada. Jadi itulah budaya positif yang perlu kita kembangkan bersama, terutama di lingkungan sekolah. Apa arah tujuannya? Tujuan dari budaya positif yang kita kembangkan di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat itu mengarah pada profil pelajar Pancasila, mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rakyat mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi teman-teman, ini adalah profil pelajar Pancasila atau harapan dan cita-cita kita dalam diri anak-anak didik kita di masa yang akan datang. Sehingga dengan budaya positif yang kita terapkan, kita yakin dan percaya bahwa semua anak-anak didik kita di SD Presuri Pantai, output yang kita hasilkan pada saatnya nanti, mereka akan benar-benar menunjukkan profil pelajar Pancasila di lingkungan masyarakat, di pendidikan selanjutnya, ataupun di mana saja mereka berada. Untuk menerapkan budaya positif ini, kita harus merubah paradigma kita. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, lingkungan yang aman dan nyaman, agar murid-murid kita mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini adalah alur apa yang harus dilakukan oleh anak-anak didik kita dengan budaya positif yang kita terapkan. Teman-teman, guru itu adalah penuntun, bukan penuntut. Kadang dalam dunia pendidikan kita saat ini atau sebelum-sebelum,
kita sering menuntut anak bahwa anak itu harus sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan apa yang kita inginkan saat itu. Tetapi lebih dari itu, guru itu harus sebagai penuntun, bukan sebagai penuntut. Jadi menurut tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai pribadinya ataupun sebagai anggota masyarakat. Itu adalah cita-cita sang tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Nah, dengan berdasar pada tujuan pendidikan yang dibuat oleh tokoh pendidikan kita, maka kita coba menerapkan merubah diri kita bahwa guru itu sebagai penuntun. Selama ini kita sebagai pendidik juga sering mengharapkan perubahan yang terjadi pada diri anak harus sesuai dengan apa yang guru harapkan. Jadi itu adalah harapan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, terkait perubahan paradigma, ada yang namanya teori kontrol atau ilusi kontrol. Selama ini kita sudah sepertinya keluar jalan, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Bahwa selama ini ilusi guru itu untuk mengontrol murid, bahwa guru hadir ke sekolah mengontrol murid, apakah muridnya berperilaku baik, bertindak tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi kita harus merubah ini, bahwa kita hadir di sekolah, kita melihat bahwa segala apa yang dilakukan oleh anak-anak kita itu pasti memiliki tujuan tertentu, entah berperilaku baik, entah dia berperilaku buruk. Tentu sadar ataupun tidak, itu semua memiliki tujuan dibalik apa yang dia lakukan. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang kedua, ketiga, ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Teman-teman, selama ini bahwa anak-anak yang mendapatkan hasil terbaik atau mendapatkan hasil baik dari kegiatan tertentu dan memperoleh hadiah berupa buku, berupa uang atau apapun sebagainya sebagai stimulus buat mereka, yang menurut versi kita bahwa dengan hadiah itu akan menumbuhkan semangat mereka di tahap selanjutnya. Ternyata tidak, teman-teman. Ternyata tidak. Jadi perbuatan baik itu secara negatif atau positif itu juga membunuh karakter anak. Ya. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang berikut kita coba melihat perubahan paradigma stimulus respons ke teori kontrol. Teman-teman, sesungguhnya itu siapa yang memiliki kontrol? Siapa yang memiliki kontrol terhadap diri setiap individu, baik sebagai kita sebagai pendidik ataupun anak-anak kita? Ternyata yang memiliki kontrol itu adalah diri sendiri, setiap individu yang melakukan tindakan-tindakan tertentu. Ya. Yang pertama kita membuat perbandingan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Kita mencoba saat stimulus respon, kita mencoba untuk mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kita tidak bisa memaksa bahwa apa yang saya pikirkan menurut saya benar, maka orang itu harus mengikuti saya. Tetapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa apa yang dipikirkan itu versinya dia, dan mungkin ada tujuan tertentu dan manfaat tertentu dalam dirinya dia. Kedua,
berperilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Nah, itu tadi. Kadang orang mempertahankan diri, tetapi kita menganggap bahwa dia itu sudah melakukan sesuatu yang tidak baik di hadapan orang lain. Tetapi ternyata dia sedang mempertahankan dirinya. Jadi semua perilaku memiliki tujuan, bukan asal berbuat, mau negatif, mau positif, tentu ada tujuan yang akan tercapai dalam perilaku-perilaku itu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Apakah kita setuju? Orang lain tidak bisa mengontrol apa yang harus kita lakukan. Karena apa? Niat batin kita setiap saat itu pasti berubah. Tidak selamanya apa yang kita harapkan saat ini itu berlaku untuk 2 atau 3 hari ke depan. Itu tergantung situasi batin kita, teman-teman. Orang lain tidak bisa mengontrol kita secara penuh bahwa saya harus membaca buku ini sampai selesai. Tiba-tiba di tengah jalan ada buku yang harus kita baca dan selesaikan berdasarkan kebutuhan kita saat itu. Yang keempat, pemaksaan atau ada pada saat pemaksaan ada pada saat tunjukkan gagal. Jadi yang dibutuhkan adalah kolaborasi. Kita coba bertanya, Rofian, apa kalau kita buat begini? Apa kalau kita buat itu? Apakah hasilnya baik untuk kehidupan kita selanjutnya? Jadi teman-teman, kolaborasi itu sangat penting dalam menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Jangan menganggap bahwa apa yang kita putuskan itu benar dan apa yang orang lain jawab atau pikirkan itu adalah salah. Tetapi kita harus berada pada posisi netral, menang-menang atau kalah-kalah. Tetapi kita harus lebih fokus ke menang-menang. Bahwa pendapat saya benar dan pendapatnya Pak Andre juga misalnya benar. Tidak selamanya bahwa karena saya didukung oleh 4-5 orang, sedangkan Pak Andre hanya sendiri, bahwa dengan sepihak kita mengatakan bahwa apa yang dipikirkan atau diputuskan oleh Pak Andre itu salah dan apa yang saya putuskan itu benar. Tetapi kita harus berada pada posisi netral dengan model berpikir menang-menang. Semua pendapat itu benar tergantung versinya. Yang berikut, konsep disiplin positif. Teman-teman, setiap orang berpendapat bahwa kalau saja anak-anak didik kita disiplin, pasti mereka bisa menghasilkan sesuatu yang positif atau hasil belajarnya meningkat. Pandangan umum juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak, terutama kita sebagai pendidik, mendisiplinkan anak-anak didik kita adalah tugas yang paling berat dalam karya kita sebagai pendidik. Teman-teman, ada 3 motivasi yang dimiliki oleh setiap manusia, termasuk anak-anak didik kita. Yang pertama itu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seringkali anak-anak didik kita itu mengerjakan sesuatu atau mengikuti aturan-aturan yang kita buat hanya karena takut dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Kadang seperti yang saya contohkan tadi, bahwa setiap anak yang berada pada ranking 1-3 setiap kelas misalnya, saat ujian semester, saat ujian kenaikan kelas, mereka diberikan stimulus berupa hadiah imbalannya, buku atau berpoin ataupun dalam bentuk uang. Dan yang ketiga, untuk menjadi mereka ini menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin ini adalah sesuatu yang perlu kita harap, bahwa setiap orang melakukan sesuatu itu untuk menghargai dirinya. Bahwa ketika saya berbuat seperti ini, apakah harga diri saya di mata teman-teman menjadi baik? Atau apakah ketika saya melakukan hal negatif, apakah masih pada pandangan teman-teman yang kemarin bahwa saya tetap orang baik? Jadi
Maka disiplin di sini tentu sangat mendalam bagi kita sekalian. Teman-teman, disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kita selama ini sering menganggap bahwa orang yang sudah berbuat baik berarti orang yang disiplin. Ternyata disiplin itu ada dalam prosesnya, sambil belajar atau belajar yang sebenarnya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Dan yang kedua, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan diri. Yang keempat, disiplin yang sebenarnya adalah kemampuan memerintah diri sendiri, bukan kemampuan untuk mengikuti apa yang diarahkan oleh orang lain. Dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Yang berikut, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Yang terakhir, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak didik kita saat ini adalah tentu paling awal, yaitu menuju profil belajar Pancasila. Yang berikut kita melihat tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan dalam kelas, di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan ya baik, teman-teman, kita coba lihat tentang kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan, baik di dalam lingkungan kelas, lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat, tentu sangat dibutuhkan yang namanya budaya positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi kebiasaan yang akhirnya membuat sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, tentu yang pertama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip bersama di antara para warga kelas, misalnya untuk di kelas, di antara warga sekolah, misalnya untuk sekolah secara umum. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan atau kebutuhan dasar hidup kita. Jadi secara umum ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Jadi teman-teman, setiap manusia pasti mempertahankan kehidupannya masing-masing. Yang kedua, manusia membutuhkan cinta dan kasih sayang atau love and belonging. Yang ketiga adalah kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan atau fun, dan kekuasaan atau power. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan baik yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan ataupun yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, itu sebenarnya dikarenakan mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar kehidupan mereka. Tidak semata-mata mereka melakukan kesalahan
tanpa arah dan tujuan. Tapi apa yang kita harus lakukan di posisi anak saat ini? Tentu kita harus menuntun anak itu agar dia benar-benar merdeka secara pribadi dan bertanggung jawab akan dirinya, akan lingkungannya dan teman-teman yang lain. Baik. Dari 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama itu tentang kebutuhan bertahan hidup. Jadi teman-teman, kebutuhan dasar manusia harus lebih dahulu terpenuhi agar manusia bertahan hidup dan melanjutkan hidupnya. Kebutuhan seperti itu adalah kebutuhan fisiologis, misalnya oksigen, makanan, air, tidur dan lain sebagainya. Jadi bagian-bagian itu harus dipenuhi oleh setiap individu agar dia bisa bertahan hidup. Dia membutuhkan makanan, dia membutuhkan air, dia membutuhkan oksigen, dia membutuhkan istirahat. Jadi yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang pasti ingin mendapatkan rasa kasih sayang dan dia diterima dalam lingkungan tempat dia berada. Di tingkat ini, seorang individu membutuhkan cinta dan kasih sayang dan memiliki hak kepemilikan terhadap satu hal. Selain itu, seorang individu dapat mendapatkan kebutuhan di tingkat ini dengan menjalin pertemanan dengan individu lain dan membentuk keluarga, berorganisasi, bersosialisasi dengan satu kelompok, beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan berada dalam lingkungan masyarakat umum. Yang ketiga, setiap individu itu membutuhkan kebebasan. Untuk melangkah ke tingkat selanjutnya, seorang individu harus memenuhi kebutuhan pada tingkat ini. Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan akan rasa aman ini meliputi rasa aman secara fisik, rasa aman secara emosional. Itu adalah teori yang dihasilkan oleh Maslow. Kebutuhan pada tingkat ini tergantung pada usia dari individu tersebut. Contohnya seperti anak-anak yang lebih membutuhkan pendampingan orang tua. Anak-anak sangat mendapatkan kasih sayang atau pendampingan yang dilakukan oleh orang tua agar mereka merasa bebas, tidak tertekan bahwa mungkin saat saya tidur sebentar ada orang yang potong saya punya leher, taruh di jembatan atau apa, isu-isu yang lainnya. Anak tidak merasa bebas berada di lingkungan. Sehingga bimbingan orang tua sangat dia butuhkan saat itu. Atau kita sebagai orang tua atau orang dewasa, agar kita mendapat kebebasan, tentu yang pertama kita harus mematuhi setiap norma-norma yang berlaku di kehidupan masyarakat. Seandainya kita sudah melanggar salah satunya dan itu dengan sengaja kita lakukan, maka dengan sendirinya kebebasan yang ada dalam diri kita buat hancur dengan sendirinya. Kita merasa tertekan. Yang keempat itu adalah kesenangan. Semua orang membutuhkan namanya yang kesenangan. Misalnya saat kita sudah jenuh dengan pekerjaan kita, misalnya pekerjaannya sudah terlalu banyak, terlalu numpuk, maka kita bisa mendengarkan musik yang menurut kita baik. Dan belum tentu musik yang kita dengar saat itu disenangi oleh orang lain. Karena tergantung situasi hati kita saat itu. Ada yang orang yang sedang sedih dan kita membuka musiknya yang senang, maka dia menjadi tidak nyaman di posisi itu dan kita merasa puas kalau kita dengar dengan rasa capek yang kita alami sepanjang seharian karena tugas-tugas yang banyak. Dengan mendengarkan musik reggae, musik dangdut atau musik
Banta Manggarai misalnya, kita menjadi kembali bersemangat untuk melakukan tugas kita. Yang terakhir itu adalah penguasaan. Teman-teman, kebutuhan didikan ini merupakan kebutuhan yang paling tertinggi dalam kehidupan kita sebagai individu, kehidupan kita sebagai manusia. Aktualisasi diri dapat diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan seorang individu terhadap dirinya sendiri. Setiap orang mengatakan, saya harus menjadi seperti ini. Yang harus saya buat adalah apa? Dia harus mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan apa yang ada dalam rancangannya atau dalam pikirannya di masa depan. Yang berikut kita melihat tentang posisi kontrol. Teman-teman, dalam budaya positif kita harus memiliki kontrol. Posisi kontrol kita sebagai guru, posisi kontrol kita sebagai orang tua ataupun sebagai anggota masyarakat. Melalui serangkaian riset dan bersandar pada teori kontrol dari Dr. William Lesser, riset berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh yang diterapkan oleh seorang guru. Orang tua ataupun oleh seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam instansi satu instansi. Dalam melakukan kontrol, 5 posisi kontrol tersebut adalah seperti penghubung tadi, membuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Coba kita perhatikan yang di sini. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghubung. Sebagai penghubung, seorang guru penghubung bisa menggunakan hubungan fisik ataupun verbal yang tidak ada dalam aturan. Misalnya secara spontan dia mencuri atau mengukur. Kenapa kau kemarin tidak ada sekolah? Kenapa kau tidak mengerjakan tugas? Sementara dalam aturan yang dibuat oleh sekolah misalnya, tidak ada aturan yang mengatakan bahwa setiap anak yang tidak mengerjakan tugas ditempelin 5 kali misalnya. Tetapi secara spontan saat itu, dengan sikapnya sebagai penghubung, guru ketika melihat atau melihat anak yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan, secara spontan dia menghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Seringkali kita menggunakan kata-kata yang lembut. Misalnya dalam bersama mereka, terbakar kita boleh. Onehau kepanengau, onehau kepanderahau teman. Memang bahasa-bahasa yang kita berikan itu halus buat dia. Halus yang kita rasakan. Tetapi kita tidak menyadari bahwa anak itu yang mendengarkan kata-kata kita, dia benar-benar terpukul dan merasa bersalah bahwa percuma saya ganteng, ternyata saya seorang pecundang yang sering berbuat ribu, sering berkelahi dengan teman dalam dirinya, tetapi dia tidak ungkapkan saat itu. Dia hanya berhubungan itu karena dia sudah merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Pada saat ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Tetapi seringkali dalam kenyataan bahwa ketika kita menerapkan posisi kita sebagai teman, anak-anak kita sering kehilangan kontrol. Tidak ada pemisah antara teman yang nyata dengan posisi kita sebagai guru. Ketika kita berada posisi lepas, anak-anak kita mungkin
jauh dari yang kita harapkan, teman yang tidak maksudkan di situ, misalnya teman yang saling mengisi saat kekurangan, misalnya guru meminta tolong kami itu bahwa itu guru sudah menunjukkan sikapnya sebagai teman. Tetapi ketika guru tidak menganggap teman saat itu, maka dia memerintahkannya secara kasar, gaul dia bersina. Tentu tidak itu yang diharapkan oleh seorang teman. Tetapi yang diharapkan oleh seorang teman adalah bahasa yang digunakan atau ungkapan raut wajah kita saat kita meminta bantuan, saat kita menyuruh, kita harus pada posisi yang beda misalnya. Yang keempat adalah monitor atau mantau. Monitor itu sama dengan mengawasi. Ya. Kita sering mengawasi orang lain, tetapi kita tidak berbuat sesuatu. Misalnya saat mengalami pekerjaan bakti misalnya di sekolah, kita hanya memantau orang. Mereka di kelompok bawah tidak berjawab. Tetapi si pelaku ini atau pengontrol ini, dia tidak perlu berbuat apa-apa misalnya. Dia sudah melapor orang lain. Tetapi di sini diharapkan selama kita mengontrol orang lain, kita harus berbuat sesuatu dulu. Jangan mengontrol orang, tetapi kita tidak berbuat apa-apa. Yang kelima, sebagai manajer. Posisi terakhir ini adalah manajer yang merupakan posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Mungkin ini kita coba diskusi di materi terakhir nanti untuk bagaimana cara. Yang berikut teman-teman kita melihat tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Budaya positif sering kita lakukan di kelas. Tetapi untuk membuat keyakinan kelas, kita jangan secara sepihak. Kita sebagai guru menentukan bahwa apa yang kita yakini saat itu sudah diyakini oleh anak-anak kita, sudah disetujui oleh anak-anak kita. Tetapi teman-teman, selama kita membuat keyakinan kelas, kita harus menggali, kita harus mencari pendapat dari anak-anak didik kita di kelas yang kita ambil. Keyakinan kelas dibentuk berisi peraturan-peraturan yang bersifat lebih abstrak daripada peraturan pada umumnya yang lebih rinci dan konkret. Nah, rincian keyakinan kelas sebagai misalnya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal seperti tadi berdoa sebelum mulai pelajaran, mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Itu kita harus sepakat. Kadang permisi, ada anak yang tidak suka stand alarm misalnya. Itu karena atau bukan karena disengaja, bukan tidak suka, tetapi karena kondisi keluarga misalnya. Baju yang dia gunakan adalah baju dari kakak atau adik, sehingga tampaknya ketika stand alarm menjadi tidak nyaman bagi. Tetapi secara sepihak kita menuntut bahwa anak-anak harus stand alarm, atau secara sepihak kita menuntut bahwa setiap hari harus bersepatu. Sementara di latar belakang dari anak-anak itu kita belum pahami secara jelas. Oleh karena itu, sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita harus menggali pendapat-pendapat anak-anak kita, sehingga sepada saatnya ketika semuanya ragu, kita bisa meninjaunya kembali. Oh, kenapa anak ini berpendapat seperti ini? Kenapa anak ini berpendapat seperti ini? Nah, pada akhirnya kita membuat satu kesimpulan bahwa berdasarkan hasil dari penggalian pendapat dari anak-anak, bahwa keyakinan kelas yang kita buat ini adalah ini dan seterusnya. Dan dari beberapa keyakinan kelas yang dibuat itu bisa saja mewakili beberapa kebajikan universal, misalnya untuk tanggung jawab. Bisa saja
keyakinan kelas yang kita buat saja itu hanya mewakili satu kebajikan universal, misalnya hanya mewakili tanggung jawab saja. Tapi usahakan kita menggali lebih banyak supaya nilai-nilai kebajikan universal kita satukan, kita dapatkan semua dari pendapat-pendapat keyakinan yang dibuat oleh anak-anak. Nah, berikut langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama, orientasi kepada siswa atau tentang pentingnya kesepakatan kelas bagi kelancaran proses pelajaran. Kita bisa misalnya saat semester baru, anak-anak semester kali lalu kita menyepakati tentang KHM ini saja. Nah, kita sudah mau masuk semester baru, apa kita perlu membuat kesepakatan lain atau menambah atau mengurangi kesepakatan yang kita buat sebelumnya. Yang kedua, menyepakati waktu diskusi kelas wajib dilakukan. Jangan secara sepihak ketika anak-anaknya setengah dari kelas itu tidak hadir, secara sepihak kita berkata bahwa hari ini kita harus membuat kesepakatan kelas. Tetapi jauh-jauh hari atau 1-2 hari sebelumnya kita harus menentukan bahwa tanggal sekian kita akan membuat kesepakatan kelas. Yang ketiga, guru memimpin diskusi terkait kesepakatan, kalau itu pasti. Yang keempat, guru menampung ide, gagasan maupun masukan terkait dengan hal yang akan disampaikan. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kita memberikan ruang dan waktu bagi anak-anak untuk mereka bisa menggali, berpikir apa yang menjadi hal lain yang perlu kami lakukan, atau secara pribadi yang saya lakukan sepanjang satu semester ke depan sehingga saya menjadi orang yang baik. Yang keempat paling harus dilaksanakan. Misalnya ketika pandai menyatakan bahwa salah satu keyakinan saya harus mengerjakan tugas, kita harus memberikan umpan balik. Mengapa kamu harus memilih itu? Sehingga dengan sendirinya anak-anak yang menurut kita tidak mampu, menurut kita belum bisa, tetapi dengan kebiasaan-kebiasaan seperti ini, maka dia bisa mempertanggungjawabkan setiap persoalan yang ditemui selanjutnya. Yang berikut, hasil diskusi disimpulkan dan dibuat dalam poster atau misalnya buat dalam kertas manila, dirancang bahwa kesepakatan kelas kita seperti ini. Dan hasil rancangan poster akan disampaikan di tempat-tempat strategis di lingkungan sekolah. Bahwa kelas 5 misalnya, kelas 5 tidak boleh melakukan hal ini. Bisa saja itu tidak dilakukan oleh kelas 6 atau kelas 4. Tapi ini adalah kesepakatan kelas 5. Sehingga apa yang disepakati oleh kelas 5 tidak boleh diragukan oleh kelas 6. Karena itu mewakili nilai kebajikan tersendiri di kelas 5 atau nilai kebajikan tersendiri di kelas 6. Nanti itu semua akan disatukan di nilai kebajikan keyakinan sekolah. Nilai keyakinan sekolah. Nah, yang berikut adalah konsekuensi jika ada kesepakatan yang dilanggar perlu diputuskan. Nah, setelah membuat keyakinan kelas, kita harus bertanya, anak-anak, kalau kita melanggar keyakinan yang kita buat, apa yang harus kita lakukan? Konsekuensi apa yang kita buat nanti? Terus mengevaluasi kembali kesepakatan. Nah, bisa-bisa misalnya terlalu banyak keyakinan yang disampaikan. Mungkin kita mengevaluasi. Anak-anak mungkin bagian ini sudah tidak perlu lagi ya. Karena ini sudah kita biasa lakukan di sekolah. Mungkin bagian ini kita ikuti ya keyakinan sekolah kita saja. Nah, sedangkan di bagian ini karena keyakinan sekolah kita masih terlalu luas, maka kita prinsip seperti ini. Ya, sepakat. Nah, pasti masukan-masukan dari anak-anak juga akan kita peroleh. Yang berikut, hasil keyakinan kelas yang telah disepakati dengan siswa wajib disosialisasikan.
Misalnya di tingkat sekolah, saat pertemuan dewan guru bahwa melaporkan setiap kelas bahwa keyakinan di kelas ini, kelas kami seperti ini, sehingga tidak ada kecurigaan seperti tadi yang saya sampaikan bahwa apa yang disepakati oleh kelas 6 tidak disetujui oleh kelas 5. Tetapi ketika itu dibuat sudah disosialisasikan di tingkat rapat dewan guru, maka itu bisa disatukan dalam keyakinan sekolah. Baik, ini adalah materi terakhir kita tentang segitiga restitusi. Teman-teman memang pada awal mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, materi segitiga restitusi ini memang sangat-sangat sesuai dengan kata atau kenyataan kita di sekolah. Ini sangat diperlukan oleh setiap guru. Yang pertama, dalam segitiga restitusi ternyata dalam penyelesaian masalah membutuhkan 3 proses atau yang kedua dalam bentuk segitiga. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas anak. Saat anak melanggar sesuatu, yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas anak. Kita semua akan misalnya anak dede, anak alfa misalnya. Kenapa kau tidak mengerjakan tugas? Pasti dia akan mempertanggungjawabkan. Tetapi ketika kita langsung mengambil keputusan yang tidak mengerjakan tugas penutup atau yang tidak mengerjakan tugas keluar kelas, maka setiap anak yang tidak mengerjakan tugas tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang sebenarnya terjadi. Bisa saja anak itu sedang sakit, misalnya saat ini penyakit kudis misalnya. Kenapa kau tidak mau parah sakit? Dia masih bertanya, saya tidak bisa bilang parah karena tangan saya terluka. Tetapi ketika kita secara sepihak bahwa yang tidak membawa alat kerja bakti hari ini semuanya berlutut, ini adalah langkah-langkah yang perlu kita cermati bersama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan anak didik kita. Itu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, dari segitiga restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan dan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Setelah dia bertanggung jawab akan kesalahan yang dibuat, dia tidak akan pernah merasa hal yang sama atau beban yang sama di hari-hari selanjutnya. Tetapi setelah dia bertanggung jawabkan, dia merasa pulih kembali dari perasaan yang dia bersalah yang dia lakukan seperti itu. Nah, ini adalah bentuk segitiga restitusi teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah validasi tindakan usaha. Misalnya pertanyaan yang kita sampaikan atau pernyataan yang kita sampaikan kepada anak yang bersangkutan misalnya, kamu tentu punya alasan sehingga kamu tidak mengerjakan tugas. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Maka dia pasti memvalidasi atau menjawab atau menjelaskan alasannya. Yang kedua, dia menanyakan keyakinan. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, apakah sesuai dengan misalnya? Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kalau tidak, keyakinan apa yang tidak kamu laksanakan? Kalau iya, keyakinan apa yang sudah kamu laksanakan? Dan yang terakhir itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitasnya dengan cara apa? Nah, misalnya Nu atau Nana, Pak Guru juga dulu waktu sekolah
melakukan hal yang sama. Itu karena apa? Karena saya sakit, atau karena orang tua saya sakit, atau karena apa lain sebagainya. Maka dengan pernyataan-pernyataan kita seperti itu dapat menstabilkan identitas anak. Dia tidak merasa bersalah bahwa oh ternyata bukan hanya saya yang tidak mengerjakan tugas karena sakit, bukan hanya saya yang tidak membawa alat bukti karena sakit atau karena tangannya terluka. Jadi ini adalah materi yang perlu kita diskusi bersama menurut saya. Saya minta pendapat dari teman-teman. Mungkin selama ini ada anak-anak di kelas kita melakukan sesuatu yang menurut kita salah atau menurut kita di luar aturan yang dibuat oleh kelas atau aturan yang dibuat oleh sekolah. Mungkin di saat ini kita bisa saling berkata. Bisa. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pertama, saya menyampaikan terima kasih secara khusus kepada Pak Stefan selaku pemateri kita pada siang hari ini yang sudah menyampaikan materinya dengan baik. Terus terang, selama ini setelah secara pribadi saya refleksi, setelah mendengar penyampaian materi dari Pak Stefan, saya sedikit merasa ternyata ada hal yang melenceng yang saya sudah lakukan selama ini. Dan terima kasih Pak Stefan, setelah Pak Stefan menyampaikan sedikit materi ini, kami sedikit sadar bahwa pengetahuan ini sebenarnya harus sesuai dengan tuntutan zaman. Tidak seperti kita tetap terpaku pada pola pemikiran-pemikiran yang masih lama. Baik, sedikit saya menyampaikan keunikan saya selama kurang lebih 1 tahun saya memegang kelas 6. Selama ini ada hal yang menjadi masalah yang berurgen bagi saya, bahwa selama ini anak-anak, kalau saya melihat ada budaya yang kurang baik, terutama budaya ini adalah dari tingkat tanggung jawab anak terhadap menyelesaikan tugas. Ketika kita memberikan sebuah tugas, baik tugas saat kerja di dalam kelas atau PR rumah, jadi anak-anak itu semacam tidak bertanggung jawab. Ada yang tidak mengerjakan sama sekali, kemudian ada yang kerja tetapi asal kerja. Dan selama ini terus terang saya mengalami kendala, kira-kira bagaimana mengatasi hal seperti ini. Sehingga pada kesempatan ini sebentar saya mohon diskusi kita semua untuk mengatasi masalah yang saya hadapi. Kemudian terkait budaya positif yang perlu saya bagikan juga. Jadi selama ini saya coba tingkatkan budaya positif terkait dengan kebiasaan untuk kebersihan, dari baik untuk kebersihan diri siswa ataupun kebersihan di lingkungan sekolah. Jadi selama ini saya menerangkan bahwa benar apa yang disampaikan oleh Pak Stefan tadi, yang poin keberapa tadi itu poin kelima, bahwa kita guru itu lebih bagusnya sebagai mentor, bahwa kita bukan fungsi kontrolnya hanya sebagai pemonitor saja, tetapi lebih dari itu bahwa kita juga ambil bagian. Saya ambil contoh, misalnya ketika kita menanamkan budaya positif tentang kebersihan diri pada peserta didik.
Jadi mungkin selama ini kita suka mengecek saja, tetapi contoh hal kecil misalnya ketika kita memeriksa kebersihan diri anak, misalnya suruh anak menggunting kuku, tetapi kita lupa ternyata kuku kita sendiri masih patah. Sehingga mungkin hal ini lebih bagusnya kita memberikan contoh. Anak-anak ini, lihat tangan dari bapak atau ibu guru ini. Nah, kemudian terkait saat kita membersihkan lingkungan sekolah juga. Jadi mungkin selama ini kita hanya pantau saja hasil kerja dari anak-anak tanpa kita terlibat langsung. Itu kurang lebih dari budaya positif yang perlu kita tingkatkan ke depannya. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Pak Kadis terkait masalah yang dihadapi oleh anak-anak kelas 6. Di sini tadi Pak Kadis mengalami masalah, yaitu anak-anak jarang mengerjakan tugas atau PR ataupun kata mereka mengerjakannya hanya asal-asalan. Jadi mungkin berdasarkan pemahaman saya tentang penyelesaian pemecahan masalah Pak Kadis, yang pertama, coba kita terapkan ini sedikit dari sisi. Mungkin ada alasan tertentu sehingga anak-anak tidak mengerjakan tugas-tugas yang Pak Kadis berikan, terutama anak-anak yang mengerjakan asal kerja atau asal selesai, asal dikumpulkan. Ini tentu pasti ada alasan khusus. Dia sudah meluangkan waktunya untuk mengerjakan sesuatu, mengerjakan tugas tersebut. Tetapi kenapa dia tidak mengerjakannya secara baik dan benar sesuai dengan materi? Bisa saja, menurut saya atau menurut pemahaman saya terkait materi, bisa saja materi yang itu sampaikan sebelumnya dan memberikan tugas PR kepada anak tersebut, ia belum paham sama sekali. Sehingga mungkin di sini sebagai refleksi buat kita, nah turut kita langsung memecahkan masalah itu tersebut dengan menggunakan restitusi. Kita bisa memanggil anaknya satu persatu, mulai dari alasan kenapa kita diberi tugas, kenapa kamu diberi tugas, misalnya. Karena kita sudah membuat keyakinan kelas bahwa kita yang tidak mengerjakan tugas itu termasuk pelanggaran, atau ketika meyakinkan menanyakan keyakinan itu, terus yang ketiga itu menstabilkan identitas bahwa saya juga dulu seperti itu karena saya ikut rame bermain dengan teman-teman sehingga saya lupa untuk mengerjakan tugas. Itu pengalaman Bapak. Sehingga setelah saya sadari bahwa kenapa saya terus yang tidak mengerjakan tugas, maka dengan sendirinya saya dulu merasa malu dengan teman-teman setiap hari saya tidak mengerjakan tugas setiap minggu. Maka hari ini juga berkat perasaan itu, hari ini saya jadi gurunya kalian. Maka dengan itu mungkin perasaannya lupa. Oh, ternyata mereka guru jadi guru karena rajin mengerjakan tugas. Mereka guru rajin mengikuti pelajaran. Terus kasus yang kedua tadi terkait bukan kasusnya, budaya positif yang sudah diterapkan oleh Pak Kadis adalah kebersihan. Jadi budaya positif kebersihan memang termasuk bagian terpenting dari penerapan budaya positif. Lingkungan yang bersih, lingkungan yang nyaman itu memiliki pengaruh yang tinggi terhadap proses pelajaran. Misalnya kelas kita kotor atau berdebu, maka posisi kita di dalam kelas juga tidak nyaman saat pembelajaran berlangsung. Terima kasih kepada Pak Kadis yang sudah membuat budaya positif melalui
kebersihan, peningkatan kebersihan lingkungan kelas. Mungkin ada kali Bapak Ibu yang lain. Silakan. Terima kasih. Karena mungkin saya hanya mau menambahkan terkait kasus yang dialami oleh Pak Kalis, tidak mengurangi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Stefan tadi. Mungkin saya hanya mau menambahkan solusi lain mungkin untuk anak-anak yang tidak mengerjakan PR atau mengerjakan PR tetapi asal-asalan. Mungkin juga kita bisa melibatkan orang tua dengan cara misalnya nanti jelaskan kepada anak bahwa mereka bisa mengerjakan PR di rumah itu dengan bantuan orang tua atau kakak, lalu nanti minta orang tua untuk tanda tangan di PR yang mereka kerjakan. Artinya orang tua juga terlibat di dalam membimbing anak di dalam mengerjakan PR di rumah. Atau bisa juga dengan kerja kelompok di rumah. Kalau berdekatan dengan teman, bisa mengerjakannya secara kelompok. Terima kasih. Ya baik, terima kasih atas masukan dan tambahan dari Iwasni. Semoga jawaban dari Iwasni juga bisa menyempurnakan proses tahapan penyelesaian dari kasus tersebut. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan, dan terima kasih juga kepada Pak Stefan sebagai pemateri yang sangat bermanfaat bagi kita pada kesempatan ini. Terima kasih pula kepada Pak Kalis yang telah menyampaikan masalahnya tadi. Terus terang mungkin kendala ini untuk semua kelas. Hanya menambahkan dari saya, sesuai dengan topik yang ada di sana yang sudah dibahas adalah menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Di sekolah telah kita laksanakan sedemikian rupa dan sesuai dengan kesepakatan sekolah dan kesepakatan kelas masing-masing kita sudah laksanakan. Tetapi setelah dilihat sesuai dengan kenyataan bahwa kita harus perlu juga perhatikan budaya positif di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat. Contoh salah satunya adalah kegiatan apa yang dilakukan di sekolah, di rumah setelah pulang sekolah. Karena kita guru juga tidak tahu. Terus terang saya juga di sini sebagai orang tua dari anak, dan saya fungsi kabur saya juga sebagai orang tua ya tidak maksimal sesuai yang diharapkan. Kadang saya lupa seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Asri tadi. Hanya saran dan masukan saya, alangkah baiknya kalau di rumah juga dibuatkan kesepakatan keluarga begitu. Maksudnya semacam jadwal kegiatan anak setelah pulang sekolah, bangun pagi dia jam berapa, kemudian berangkat sekolah dia jam berapa, makan siang dan seterusnya, dan itu harus koordinasi oleh sekolah dan tetap dengan bangun komunikasi dengan baik dengan orang tua, sehingga terarah dari punya fungsi kontrol kita baik orang tua maupun guru. Untuk sementara itu saja dari saya kembalikan. Terima kasih. Baik sekali, coba kita berikan terus untuk masukan dari kami. Ini yang kita harapkan dalam proses diskusi seperti ini. Bahwa masukan-masukan seperti ini sangat-sangat bermanfaat. Di luar dugaannya saya bahwa ternyata budaya positif atau rancangan keyakinan tidak hanya di kelas, tidak hanya di sekolah, tetapi itu kita
perlu bagikan dalam poster yang diberikan kepada setiap masing-masing anak supaya diterapkan dalam kehidupan berkeluarga masing-masing, sehingga orang tua juga melihat bahwa ini adalah aturan yang dibuat oleh keyakinan yang sudah dibuat oleh sekolah, bahwa jamnya juga tidak harus diarahkan bahwa sekarang jam tidur, sekarang jam makan, tapi karena campur tangan kita, kolaborasi kita dengan orang tua itu mampu untuk merubah dan menata cara berperilaku anak menjadi hal-hal yang positif, sehingga dia start dari keluarga, start dari sekolah tetap pada posisi yang sama, tidak ada dalam kata tidak munafik karena aturan-aturan yang ditekan. Mungkin ini saja materi yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Sekali lagi, masukan dan persoalan yang kita alami bersama, coba kita tetap berkolaborasi, tetap kita satukan pandangan untuk sama-sama membangun SDW Pate ke arah yang terbaik. Sekian, saya kembalikan ke Anda. Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan untuk Pak Stefan. Baik, terima kasih kepada Pak Stefan yang sudah memaparkan materinya dengan sangat baik. Jadi sebagai bentuk terima kasih dari kami Pak Stefan hanya tepuk tangan saja. Walaupun ini merupakan bagian dari program guru penggerak yang diikuti oleh Pak Stefan, tetapi materi yang sudah disampaikan hari ini sangat bermanfaat bagi kami, terkhusus terkait menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Ternyata selama ini banyak sekali hal-hal yang sudah kami lakukan di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah pada umumnya, tapi ternyata menurut paradigma sekarang itu ternyata itu salah, dan kami berusaha untuk menumbuhkan budaya positif ini di lingkungan sekolah sesuai dengan apa yang diminta sekarang dan sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pak Stefan tadi.